Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel by Desi Aniska. Masih bersama saya, by Desi Aniska Prayanti. Kali ini untuk sesi ke-9 mata kuliah pengantar analisis real ya. Nah, di sesi kali ini ya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan limit barisan ya. Oke, sudah siap ya semuanya? Oke, kita ke definisi baris dulu ya. Baris eh, atau barisan ya pada himpunan S adalah suatu fungsi dengan domain n itu bilangan asli ya. Ingat, n ini bilangan asli dan mempunyai rank dalam S ya. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai barisan di bilangan real dan konvergensi dari suatu barisan tersebut. Ya. Secara definisi ya, barisan bilangan real adalah suatu fungsi ya, suatu fungsi yang mendefinisikan atau yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli dengan rank dalam R ya. Kalau kita ingat lagi, bilangan asli itu adalah n ini ya. Oke, n ini anggotanya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nah, kita definisikan suatu fungsi. Fungsinya itu X yang memetakan n atau bilangan asli ke bilangan real. Nah, ini merupakan barisan ya. Nah, selanjutnya biasanya barisan itu dituliskan dengan nilai dari X pada n atau pada indeks n gitu ya. Notasinya biasanya X n seperti ini notasi barisan. Atau bisa juga dinotasikan sebagai X besar gitu ya. Dimana kalau kita notasikan sebagai xn, antara salah satunya itu n-nya adalah bilangan asli dari 1, 2, 3 sampai n. Oke, ditulis seperti ini. Notasinya bisa seperti itu tadi, atau xn seperti ini ya. Atau bisa juga notasi lainnya xn di mana n lebih besar sama dengan 1. Nah, selanjutnya mungkin ada notasi lain, diketahui suatu barisan Y ya, maka notasi lain bisa kita katakan Y itu juga YK gitu ya. Itu notasinya saja. Oke. Ke slide selanjutnya. Sebelumnya saya hapus dulu. Ini contoh dari suatu barisan ya. A adalah barisan xn dengan xn sama dengan negatif 1 pangkat n. Maka barisannya adalah 1 gitu. 1 gitu. Yang berjalan ini adalah n-nya ya. Berarti ini kalau xn sama dengan min 1 pangkat n, berarti ada min 1 pangkat 1 ya. Kemudian ada min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 3, dan seterusnya sampai min 1 pangkat n. Sehingga ini hasilnya kan min 1 pangkat genap, dia 1 ya, min 1 dan seterusnya. Itu untuk penjelasan contoh yang A. Selanjutnya untuk barisan xn dengan xn-nya sama dengan 1/2 pangkat n ya, di mana n itu adalah bilangan asli, maka elemennya adalah 1/2 ya. Ini kan 1/2 pangkat 1, 1/4 ini 2 pangkat 2 ya. 1/2 pangkat 3, 8 ini ya. Ini kan 2 pangkat 3.
Ini 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 1 per 2 pangkat n. Nah, selanjutnya untuk barisan konstanta atau Kn, dengan Kn sama dengan 3 ya, karena dia konstanta, maka dia adalah barisan 3 itu sendiri, 3, 3, 3 ya, dan seterusnya, seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Slide ini mendefinisikan tentang beberapa sifat dari barisan bilangan real ya. Yang pertama, jika kita diberikan barisan bilangan real, sebut saja xn dan yn, ini dua buah barisan bilangan real, dan alfa itu suatu konstanta atau skalar, maka kita dapat mendefinisikan yang pertama, barisan xn ditambah barisan yn itu sama dengan barisan xn ditambah yn juga gitu ya, plus minus. Oke, mungkin ini maksudnya komutatif ini ya. Maksudnya xn plus yn sama dengan yn plus xn, mungkin seperti itu. Atau mungkin saya salah tulis, nanti saya cek lagi nih. Begitu berlaku pula untuk yang negatif. Ya, xn min yn sama dengan yn min xn, seperti itu. Oke, yang kedua, alfa dikali xn sama dengan alfa xn ya. Kemudian barisan xn dikalikan dengan yn adalah perkalian barisnya, sama seperti ini sifatnya. Kemudian pembagiannya juga berlaku ya, seperti ini. Ini definisinya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Mengenai definisi dari limit barisan. Jika diketahui xn adalah barisan bilangan real, suatu bilangan real x itu dikatakan sebagai limit dari barisan xn itu jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat k epsilon elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga ya untuk setiap n bilangan asli, n itu lebih besar dari k epsilon dan berlaku xn dikurangi x itu kurang dari epsilon. Artinya, jika x adalah limit suatu barisan xn, maka ya nilai limitnya ya, kita dapat katakan xn itu konvergen ke x gitu ya. Ini definisi limit barisan. Ya, berarti kalau xn itu limit, berarti kalau maksud saya kalau x itu adalah limit suatu barisan xn, kita dapat katakan bahwa barisan xn itu konvergen ke x. Atau dengan kata lain, xn mempunyai limit ya. Xn mempunyai nilai limit yaitu x. Kalau ditulis secara matematisnya seperti ini, limit dari xn itu sama dengan x, di mana nilai untuk n-nya itu menuju tak hingga. Atau bisa juga ditulis ya, limit langsung gitu, limit xn adalah x. Bahasa lainnya juga ada banyak cara penulisannya, atau bisa juga kita katakan bahwa xn x gitu aja ya, dihubungkan dengan tanda panah. Selanjutnya ya, jika ternyata misalkan jika xn tidak konvergen, maka penyebutannya itu divergen ya. Jika ternyata xn
tidak konvergen, itu artinya divergen. Itu masih definisi ya. Oke, kalau ingin dicatat silakan di-pause video ini ya, karena saya akan menghapusnya. Kita ke slide selanjutnya mengenai teorema. Ya. Teorema ini mengatakan bahwa menjelaskan tentang kekonvergenan ya. Jika barisan Xn itu konvergen, maka Xn mempunyai paling banyak satu limit atau limitnya tunggal. Nah, bagaimana nih membuktikan ketunggalan? Coba kita buktikan ya. Kalau teoremanya ingin membuktikan tunggal, bagaimana kalau gunakan kontradiksi? Artinya tidak tunggal. Kita misalkan saja, kita andaikan limitnya itu tidak tunggal, berarti ya lebih dari satu ya. Misalkan nih, dari definisi limit tadi, limitnya itu adalah X1, X pertama ya. Dan ada limit lainnya yang dinotasikan sebagai X double aksen lah gitu ya, untuk N menuju tak hingga. Dimana syaratnya adalah kita misalkan karena dia mempunyai dua buah limitnya itu tak sama. Jadi X aksen dan X double aksen itu tidak sama. Nah, kita jelaskan untuk yang pertama dulu ya. Karena limit Xn-nya sama dengan X aksen, itu artinya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ya, terdapat K aksen, ini untuk yang ini, sedemikian sehingga, ya ini kan dari definisi limit ya, ini kita definisikan. Sehingga ini artinya adalah Xn min X aksen ya. Ini kan limitnya, berarti secara definisi seperti ini. Misalkan ini kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih besar sama dengan K aksen. Ini untuk limit pertama. Selanjutnya karena dia punya limit yang lain, yaitu X double aksen, maka terdapat juga K double aksen ya, sedemikian sehingga sama terdapat epsilon juga lebih besar dari 0 dan terdapat K double aksen sedemikian sehingga ini dari definisi limit ya, Xn min X double aksen ini juga kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K double aksen ya. Nah, sekarang kita pilih, karena ada dua ya, kita pilih K adalah yang maksimum. Kita pilih yang maksimum dari K aksen dan K double aksen. Nah, dengan menggunakan ketaksamaan segitiga ya, kita pakai ketaksamaan segitiga. Segitiga gitu aja ya. Untuk N yang lebih besar sama dengan K, maka diperoleh apa? Kita ingat lagi ketaksamaan segitiga di pertemuan atau video sebelumnya itu ya, ketaksamaan segitiga. Jadi kita punya mutlak dari X aksen min X double aksen itu kan sama dengan X aksen dikurangi Xn plus Xn, ini barisannya, min X double aksen. Oke, sama saja kan? Ini sama. Oke, ini kita gunakan ketaksamaan segitiga bahwa ini sama dengan X aksen min, maaf, maksud saya mau tulis min ini, min Xn mutlak dipisahin ditambah Xn dikurangi X double aksen ya.
Nah, ini tadi berapa nih jaraknya ini kan? Nah, ini selalu kurang dari, ini kan epsilon per 2 ya. Ini juga epsilon per 2 ya. Ini kita kesamping aja, ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Berarti ini kurang dari, eh, ini sama dengan epsilon maksud saya yang ini kan. Nah, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Sehingga sehingga kita ketahui bahwa kan epsilon itu lebih besar dari 0 ya. Saya hapus dulu yang ini. Hmm. Ya, untuk setiap epsilon lebih besar sama dengan 0, maka ya jaraknya apa, x aksen dikurangi x double aksen ini sama dengan 0 ya. Karena tidak ada jaraknya ya, dia sama. Dia adalah dua bilangan yang sama. Sehingga x aksen sama dengan x double aksen. Ini kan kontradiksi, terjadilah kontradiksi dengan permisalan kita yang awal, yaitu ini. Kita misalkan ini kan, ternyata kenyataannya ini, sehingga terjadi kontradiksi, pengandaian ini salah, maka haruslah limitnya itu tunggal gitu ya. Gimana lanjutannya nih? Sehingga karena kontradiksi, sehingga limitnya itu haruslah tunggal. Oke, seperti itu. Kalau ingin dicatat boleh di pause ya, karena saya akan hapus. Dan kita akan ke teorema selanjutnya. Oke. Teorema ini cukup panjang ya, yang ini. Teorema ini menyatakan bahwa ya, jika xn adalah barisan bilangan real dan x adalah bilangan real, maka 4 pernyataan berikut ekuivalen. 4 pernyataan ini ekuivalen artinya dia saling pembuktiannya saling berurutan gitu ya. Kalau A kita harus buktikan maka B gitu. Diketahui A maka dibuktikan B. Itu pernyataan ekuivalen ya, saling ekuivalen ya. B maka C, itu yang harus dibuktikan. C maka D. Dan yang terakhir D maka A. Itu maksud dari pernyataan yang ekuivalen. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan dari A, diketahui A akan dibuktikan yang B. Diketahui apa? Yang pertama berarti diketahui xn itu konvergen ke x. Saya nggak apa-apa ya nulis seperti ini, kan sudah ada di definisi awal ya. Boleh cara penulisannya xn konvergen ke x. Xn konvergen ke x itu artinya apa? Ini dari definisi saja sudah jelas ya, konvergen itu kan artinya dia punya limit. Oke, kalau dia konvergen artinya apa? Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ini dari definisi tadi ya. Terdapatkah elemen n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar dari k, ya berlaku ini. Karena dia konvergen, xn min x itu selalu kurang dari epsilon. Sebenarnya untuk membuktikan A ke B ini cukup berdasarkan definisi saja ya. Silakan dilihat lagi definisi sebelumnya ya. Mana tadi? Ya ini ya. Nah, ini. Oke, kalau dia konvergen artinya dia punya limit. Oke. Nanti mungkin bisa di pause, ini pembuktiannya untuk teorema ini ya. Saya atasin dikit. Sepertinya. Oke, yang ini ya, pas. Ini baru pas. Oke, kalau mau dicatat silakan di pause karena saya akan hapus langsung. Kita akan membuktikan dari B ke C sekarang ya. Diketahuinya itu B. Ini dari B, kita akan buktikan C. Artinya diketahui untuk setiap epsilon lebih besar dari 0,
terdapatkah elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k itu berlaku xn dikurangi x itu selalu kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini akan dibuktikan yang ini. Oke, sebenarnya ini kita bisa langsung dari sini ya. Ini menggunakan sifat mutlak. Apakah kalian masih ingat nggak sih? Mutlak ya. Ini kalau kita punya mutlak xn min x yang kurang dari epsilon, ini artinya apa? Xn kalau kita lepas mutlaknya itu artinya epsilon benar plus x. Dan dari sini x min epsilon ya. Ini kan dari definisi pertidaksamaan nilai mutlak yang sudah kita pelajari. Nah, ini artinya apa? Kalau kita gambar ya di garis bilangan, epsilon plus x ya. Xn ini berada antara epsilon plus x dan di sini. Ini jaraknya x ya. Berarti ini x, jaraknya x. Ini x plus epsilon, ini x min epsilon. Oke ya. Nah, ini artinya apa? Definisi dari persekitaran atau lingkungan. Nah, ini artinya, saya ke bawah aja. Xn itu elemen dari lingkungan itu, atau persekitaran atau neighborhood. X dengan jarak epsilon gitu ya. Seperti itu. Ini untuk yang B ke C. Jadi keterbukti ya. Maaf. Kita akan membuktikan B ke C. Oke. Udah sampai sini sih sudah cukup sebenarnya ya. Oke. Silakan di-post kalau ingin dicatat. Saya akan hapus. Kita akan membuktikan dari, maaf tadi saya kelewatan ya. Ini dari AB, B ke C sudah. Tadi ini dari langsung C ke D ya, langsung tadi itu ya dari sini. Iya. Agak kelebihan saya. Tadi kan sudah sampai sini ya. Terus saya definisikan lagi dengan menggambar garis bilangan. Itu artinya kita udah buktikan yang ke C ke D. Berarti otomatis tadi itu ya. Saya sudah membuktikan yang D. Oke. Tadi dari sini sampai sini udah cukup. Kemudian saya gambar garis bilangan. Itu ternyata untuk membuktikan dari C ke D ya. Kelewatan. Oke, it's okay. Sekarang kita akan membuktikan dari yang D ke A. Diketahui Xn itu adalah berada pada persekitaran X ya, epsilon. Nah, ini artinya apa? Ya, Xn itu, ini dari definisi aja, berada antara ini, epsilon, maaf, saya tulis ini aja dulu. Ini artinya berada di X plus epsilon dan X min epsilon ya, karena dia merupakan anggota persekitaran. Ini artinya apa? Kita kembali ke nilai mutlak ini ya. Kita bisa kembalikan bahwa ini Xn min X itu kurang dari epsilon lebih besar dari negatif epsilon. Ini artinya mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon. Nah, ini artinya apa? Kalau ada, ini artinya limitnya ada atau konvergen ini ya. Karena Xn ini artinya X konvergen ke X karena jaraknya epsilon ya, sangat kecil. Artinya dia konvergen.
Oke, silakan di-post kalau ingin dicatat. Saya akan ke contoh ya. Contoh, tunjukkan bahwa limit untuk 1/n itu sama dengan 0, atau kita akan tunjukkan dia 1/n konvergen ya, ke 0. Nah, buktinya kita jawab. Itu barisannya adalah xn ya, sama dengan 1/n, maksud saya itu konvergen ke 0. Atau notasinya adalah 1/n ini ya, konvergen ke 0. Berarti harus dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat k epsilon ya, elemen n. Ini pakai epsilon ya. Tadi kalau definisinya pakai n ya. Kalau ini n jadi kn ya. Oh enggak, tetap pakai epsilon ya. Oke, sama dengan definisi ini. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapatkah epsilon elemen bilangan asli sedemikian sehingga ini akan dibuktikan ya, untuk setiap n lebih besar dari n dan n itu lebih besar sama dengan k epsilon, itu berlaku 1 min n, 1/n dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Ini yang akan dibuktikan ya. Itu artinya. Ini kan definisinya tadi. Ini yang akan kita tunjukkan. Bagaimana caranya? Maka kita ambil dulu. Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0 ya. Karena epsilonnya lebih besar dari 0. Ini kan maka 1 per epsilonnya juga lebih besar dari 0. Nah, kita akan menggunakan sifat Archimedes. Kita gunakan sifat Archimedes, gitu tulisannya ya. Maka terdapat k epsilon yang elemen dari bilangan asli ya, sedemikian sehingga 1 dibagi epsilon ini kurang dari k epsilon. Atau dengan kata lainnya, kita balik 1/k epsilon ini yang kurang dari epsilon ya. Paham ya, dari sini nih, tinggal dibolak-balik. Nah, akibatnya untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k epsilon berlaku ya, 1/n dikurangi 0 itu, ini kan sama dengan 1/n juga ya. Nah, ini sama dengan 1/n. 1/n ini kurang dari sama dengan 1 per k epsilon. Ini kurang dari epsilon. Ini ya. Karena n-nya lebih besar dari k epsilon, maka kalau 1/n selalu kurang dari 1/k ya. Karena ini tadi. Nah, jadi sampai sini terbukti ya bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat k epsilon elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n elemen bilangan asli dan dengan
N-nya itu juga lebih besar dari K epsilon, berlaku itu. Ini ya. Ini berlaku mutlak 1/n-0 itu nih kurang dari epsilon. Artinya apa? Limitnya untuk n menuju tak hingga ini sama dengan 0. Seperti itu. Masih ada banyak contoh lagi ya di buku, tolong dicoba sendiri. Ini silakan di-pause kalau ingin dicatat. Kita akan ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ini menjelaskan tentang apa? Teorema. Masih ada kaitannya dengan sifat kekonvergenan ya. Diberikan barisan bilangan real X, yaitu sama dengan Xn, dengan n elemen bilangan asli dan m bilangan asli juga, maka Xm yang sama dengan Xm plus n konvergen jika dan hanya jika X itu konvergen. Oke, dalam hal ini limit Xm sama dengan limit X ya, di mana X itu Xn. Oke, kita perlu perhatikan lah bahwa gimana sih membuktikannya. Kita perlu perhatikan bahwa kalau kita punya ilustrasinya dulu, P elemen bilangan asli ya, maka elemen ke P dari barisan Xm ini adalah elemen ke P plus M dari X gitu. Nah, selanjutnya kalau ini baru ilustrasi, Q itu lebih besar dari M, maka bentuk elemen ke Q ya dari Xm itu adalah elemen ke Q min X min M ini, bentuk ini M dari X ya. Nah, ini ilustrasinya karena Q-nya lebih besar dari M. Nah, sekarang kita akan buktikan yang ke kanan dulu. Berarti diketahui X itu konvergen ya. Ke X. Nah, itu artinya apa? Kalau konvergen, kalau kita diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0 pada barisan ke X untuk N yang lebih besar sama dengan K epsilon ya, maka selalu berlaku, ini dari definisi ya, Xn min X itu kurang dari epsilon. Nah, sehingga pada Xm untuk misalkan ada K ya, K ini lebih besar dari K epsilon min M, maka berlaku juga
XK kurang dari X, maksud saya XK min X kurang dari epsilon. Selanjutnya dari sini, nah kita pilih atau kita ambil nilai K M epsilon itu sama dengan K epsilon kurang M. Sehingga artinya apa? Nah, artinya XM konvergen ya ke X seperti itu. Untuk sebaliknya ya, jika pada XM itu berlaku, oke, saya tulis aja langsung ini, kalau mau ditulis di pause aja ya. Sebaliknya, kalau X konvergen, mana nih nulisnya sini, X M untuk K ya lebih besar sama dengan KM epsilon berlaku karena dia konvergen XK min X kurang dari epsilon. Maka pada XM, maksud saya pada X, gimana tadi? Pada X ya. Untuk N yang lebih besar sama dengan K epsilon ditambah M, itu berlaku juga XN dikurangi X kurang dari epsilon. Selanjutnya kita ambil K epsilon, kita pilih ya, sama dengan KM epsilon ditambah M. Nah, sehingga dari sini terbuktilah bahwa sebelahnya tadi sudah dihapus ya. Kalau X itu konvergen ke X, maka XM itu juga konvergen ke X seperti itu. Untuk teorema ini ya. Oke, silakan di-pause kalau ingin dicatat. Kita akan ke teorema selanjutnya. Oke, apa isi dari teorema ini? Teorema ini menyatakan jika diberikan barisan bilangan real Xn dan X itu elemen bilangan real, jika An adalah suatu barisan bilangan real positif dengan limitnya itu sama dengan 0, dan jika C-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya, dan M elemen N, maka berlaku Xn min X ini kurang dari C dikali AN ya, untuk semua N lebih besar sama dengan M. Nah, maka limit Xn-nya ini
sama dengan X. Bagaimana buktinya? Buktinya adalah kita tinggal ambil epsilon, membuktikan limit ya. Berarti kita ambil epsilon lebih besar sama dengan 0. Karena C-nya juga lebih besar sama dengan 0, maka epsilon per C-nya ini lebih besar dari 0. Dan diketahui juga tadi apa? Nilai limit dari AN sama dengan 0. Itu artinya terdapat K epsilon per C ya, untuk ini elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K epsilon per C itu berlaku AN min 0 kurang dari epsilon per C. Maka akibatnya untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K epsilon per C berlaku juga Xn min X itu kurang dari apa? C dikali AN kurang dari ini apa? C ini diganti dengan epsilon per C. Oke, saya ke sini aja. Ini ya, kurang dari epsilon per C. Nah, ini artinya apa? Ini sama dengan epsilon ya. C-nya dicoret. Atau kita ini sini langsung ke sini. Itu artinya Xn min X kurang dari epsilon. Ini artinya apa? Konvergen ya. Nilai limitnya itu sama dengan X. Dari definisi limit tadi ya. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Slide ini merupakan contoh ya, contoh terakhir bahwa jika kita punya A itu lebih besar dari 0, ini soalnya tunjukkan bahwa 1 per 1 plus NA itu limitnya juga sama dengan 0 ya. Jika A lebih besar sama dengan 0, tunjukkan bahwa limit 1 per 1 plus NA itu sama dengan 0 untuk N menuju tak hingga. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Ini sudah ada, tinggal saya jelaskan. Karena A lebih besar sama dengan 0, maka N kali A juga lebih besar sama dengan 0 ya. Dan selalu kurang dari 1 plus NA ya, otomatis seperti itu. Misalkan A lebih besar dari 0, maka NA itu juga lebih besar dari 0. Oke. Tapi NA ini pasti ini kan sama dengan NA ya, sama. Tapi kalau ini ditambahin 1, maka dia akan jadi kurang. Oke. Seperti itu. Ini akibatnya bahwa ini karena yang paling besar 1 per NA yang paling besar ya. Kalau dia menjadi penyebut, maka dia akan yang paling kecil gitu ya. Maka 0 ini kita bagi jadikan penyebut semuanya. 1 per 1 plus NA ini lebih besar dari 0, tapi kurang dari 1 per NA. 1 per NA ini kan sama dengan 1 per N dikali 1 per A untuk setiap N bilangan asli. Oke. Ini bisa kita jabarkan lagi menjadi 1 per 1 plus NA dikurangi 0 itu sama dengan mutlak 1 per 1 plus NA ya. Ini kurang dari 1 per N dikali 1 per A. Nah,
Ini sama dengan 1 per A dikali 1 per N, mutlak 1 per N ya. Nah, karena kita akan tunjukkan limitnya ini sama dengan 0 ya. Menurut teorema sebelumnya tadi, kalau kita ambil nilai C-nya itu sama dengan 1 per A yang lebih besar dari 0, maka akibatnya limitnya itu limit untuk 1 per 1 plus NA sama dengan 0. Ini mutlaknya harus kurang dari epsilon ya. Oke, itu untuk contoh yang 21.11. Ini di bagian akhir subbab 2.1. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai barisan dan limit barisan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan dibaca-baca lagi agar lebih paham. Dan minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teorema-teorema limit. Oke, saya kira cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.